warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan kembali terkait pembahasan persamaan trigonometri sederhana, yaitu persamaan kosinus. Untuk persamaan kosinus di sini yaitu memiliki bentuk cos X sama dengan cos A, atau biasa nanti pada soal cos X sama dengan A ya. Jadi maksudnya sama, cos X sama dengan cos A. Jadi nanti kita akan menentukan nilai X sudut yang memenuhi sebuah persamaan dari kosinus. Jadi cos X sama dengan cos A ini penyelesaiannya itu nanti berupa X1 ya, atau X itu sama dengan alfa plus K kali 360 derajat, atau cos X sama dengan cos alfa, yaitu akan menghasilkan X1 sama dengan alfa plus K kali 360 derajat. Dengan ketentuan K ini adalah 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, apabila kita mengganti K ini ya, pada X1 ini kita ganti K dengan 0, jadi nanti di sini menghasilkan X1 sama dengan A. Ya. Jadi apabila ada persamaan cos X sama dengan cos A, maka X1-nya itu adalah A itu sendiri. Kemudian untuk X lainnya kita bisa menentukan dengan rumus X2 atau X itu sama dengan min alfa plus K kali 360 derajat. Ya. Jadi untuk K ini tetap K ini adalah bilangan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan perlu diketahui bahwa untuk menentukan X sudutnya, kalian harus memahami interval yang disajikan pada soal, baik itu interval terbuka maupun interval tertutup. Nah, sekarang kita akan menentukan nilai X yang memenuhi persamaan pada interval 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Jadi contoh yang pertama di sini kita akan menentukan nilai X sudut dari persamaan cos X sama dengan setengah. Jadi kalau kita perhatikan soal ini, artinya adalah kita akan mencari X ini kita ganti dengan sudut berapa sehingga cos tersebut menghasilkan setengah. Itu maksudnya. Nah, sebelumnya kita harus pahami dulu nilainya yang di persamaan sebelah kanan ini, yaitu setengah, itu bernilai positif ya. Jadi nilai cos yang bernilai positif itu ada di kuadran 1 dan ada di kuadran 4. Jadi kenapa ada 60 derajat dan 300 derajat ini? Karena untuk menghasilkan cos setengah ini ya, cos setengah ini pada kuadran 1 haruslah 60 derajat dan kuadran 4 haruslah 300 derajat, sehingga dia menghasilkan nilai setengah. Nah, jadi ingat lagi bahwa kosinus itu positif di kuadran 1 dan kuadran 4. Selain itu bernilai negatif. Jadi kita menyelesaikannya dengan teknik persamaan kosinus. Yang pertama di sini cos X sama dengan setengah. Nah, kita ingat lagi rumusnya yang tadi adalah ada X1 dan X2. X1 itu sama dengan alfa plus K kali 360 derajat dengan K sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, sekarang cos X sama dengan setengah. Nah, setengah ini kita jadikan cos berapa? Ya, jadi di sini Ibu buat cos X itu sama dengan setengah ini Ibu ganti dengan cos 60 derajat. Atau kalian bisa ganti dengan cos 300 derajat. Nah, kemudian kita akan menentukan nilai X dengan rumusnya ini. Jadi X itu sama dengan alfa plus K kali 360 derajat. Jadi alfanya itu yang mana? Alfanya adalah 60 derajat. Yaitu 60 derajat plus K kali 360 derajat. Nah, sekarang apabila kita substitusi K-nya kita coba 0 di sini, otomatis nanti menghasilkan X sama dengan 60 derajat plus 0 kali 360 derajat, sehingga menghasilkan X1 itu sama dengan 60 derajat. Inilah 60 derajat ini disebut dengan alfanya. Oke, atau di sini alfanya itu 60 derajat. Nah, kemudian untuk mencari nilai X lainnya, kita gunakan rumus X2 itu sama dengan min A plus K kali 360 derajat. Nah, sekarang kita ganti
min A itu kita ganti dengan min 60 derajat plus K kali 360 derajat. Oke, jadi yang ini X2 ini yang akan kita uji dengan cara mensubstitusi nilai K, yaitu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya ke persamaan X2 ini. Yang pertama, kita akan substitusi K sama dengan 0, maka akan menghasilkan X2 sama dengan min 60 derajat plus, K ini kita ganti dengan 0, artinya 0 kali 360 derajat sama dengan min 60 derajat plus 0 sama dengan min 60 derajat. Kemudian kita ganti sekarang K sama dengan 1. Berarti hasilnya di sini X2 sama dengan min 60 derajat plus 1 dikali 360 derajat sama dengan min 60 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat menghasilkan 360 derajat sama dengan 300 derajat. Kemudian untuk K sama dengan 2, kita ganti sekarang X-nya, maksudnya K-nya dengan 2. X2 sama dengan min 60 derajat plus 2 dikali 360 derajat sama dengan min 60 derajat plus 2 dikali 360 derajat menghasilkan 720 derajat. Min 60 derajat ditambah 720 derajat itu sama dengan 660 derajat. Nah sekarang pada soal diminta interval dari 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Artinya tidak boleh melebihi dan kurang dari interval ini. Sekarang kita analisis. X1-nya di sini 60 derajat. Berarti X1 ini memenuhi pada interval ini. Kemudian min 60 derajat memenuhi. Memenuhi atau tidak? Ternyata tidak karena dia kurang dari 0 derajat. Nah, kemudian untuk 300 derajat ini memenuhi karena dia terletak di interval 0 sampai 360 derajat. Kemudian 660 derajat ini memenuhi atau tidak? Tidak memenuhi karena dia lebih dari 360 derajat. Jadi dapat disimpulkan nilai X yang memenuhi pada persamaan cos X sama dengan setengah ini itu adalah 60 derajat atau 300 derajat. Selanjutnya untuk contoh yang kedua, kita akan menentukan nilai X pada interval yang sama, yaitu dari 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Dengan persamaan kosinus cos X plus 30 derajat sama dengan setengah. Jadi yang kita perhatikan di sini adalah nilainya ya. Persamaan sebelah kanan itu menghasilkan setengah. Jadi ini bernilai positif. Maka dari itu kosinus yang bernilai positif ada di kuadran 1 dan kuadran 4. Di kuadran 1 kosinus yang menghasilkan setengah ini yaitu pada sudut 60 derajat dan di kuadran 4 pada sudut 360, maksud Ibu 300 derajat. Oke, pertama di sini kita buat dulu persamaannya. Cos X plus 30 derajat sama dengan setengah. Kita akan menggunakan rumus X1 sama dengan alfa plus K kali 360 derajat dengan K sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Jadi sekarang kita akan mengganti setengah ini dengan cos sudut yang menghasilkan setengah. Yaitu cos X plus 30 derajat sama dengan setengah ini Ibu ganti dengan cos 60 derajat atau kalian bisa ganti dengan cos 300 derajat. Nah, kemudian kita akan menggunakan rumus X1 sama dengan alfa plus K kali 360 derajat. Jadi X1-nya ini yaitu yang di dalam kurung ini. Yaitu X plus 30 derajat sama dengan sebagai alfanya yaitu 60 derajat ini. Yaitu 60 derajat plus K kali 360 derajat. Nah, sekarang apabila kita mengganti K ini dengan 0, kita ganti K ini dan 0, maka di sini persamaannya akan menjadi X plus 30 derajat sama dengan 60 derajat. Nah, sekarang kita akan pindah ruaskan ya, atau kita mengurangkan persamaan kiri dan persamaan kanan dengan 30 derajat, sehingga di sini menghasilkan X sama dengan 60 derajat
kita kurangkan dengan 30 derajat. Jadi X sama dengan 30 derajat. Nah, inilah sebagai X1-nya. Kemudian untuk X lainnya atau X2-nya, kita menggunakan rumus X2 sama dengan min alfa plus K kali 360 derajat. Jadi alfa tetap kita menggunakan 60 derajat ini. Nah, untuk X2-nya kita menggunakan yang di dalam kurung ini, yaitu X plus 30 derajat. Baik, kita ganti di sini. X2 ini kita ganti dengan X plus 30 derajat sama dengan min alfa, artinya min 60 derajat plus K kali 360 derajat. X sama dengan min 60 derajat plus 30 pindah ruas menjadi min 30 derajat plus K kali 360 derajat. Berarti X sama dengan min 90 derajat plus K kali 360 derajat. Min 90 derajat ini dipelihara dari min 60 derajat dikurangi 30 derajat. Jadi ini sebagai X2-nya ya, atau X lainnya. Nah, sekarang kita akan menguji X lainnya ini dengan cara mensubstitusi nilai K, yaitu 0, 1, 2, 3 ke persamaan min 90 derajat plus K kali 360 derajat. Pertama, kita akan substitusi atau kita akan mengganti K dengan 0. Jadi nanti di sini menghasilkan X2 sama dengan min 90 derajat plus K kali 360 derajat sama dengan min 90 derajat plus K ganti dengan 0, artinya 0 kali 360 derajat. Baik, di sini hasilnya min 90 derajat. Kemudian K kita ganti dengan 1 atau substitusi K sama dengan 1, maka hasilnya di sini X2 sama dengan min 90 derajat. K ini kita ganti dengan 1 plus 1 dikali 360 derajat sama dengan 270 derajat. Kemudian untuk K sama dengan 2, mohon maaf di sini K sama dengan 2. Jadi kita ganti sekarang K-nya dengan 2, yaitu X2 sama dengan min 90 derajat plus 2 dikali 360 derajat itu sama dengan 630 derajat. Nah, sekarang kita akan menganalisis nilai X yang memenuhi pada persamaan kosinus contoh soal yang kedua ini. Jadi intervalnya pada soal itu adalah X, maksud Ibu 0 kurang dari sama dengan X kurang dari 360 derajat. Yang pertama kita sudah mendapatkan 30 derajat. Jadi 30 derajat ini memenuhi interval ini ya, antara 0 dan 360 derajat dengan serang tertutup. Kemudian kita analisis min 90 derajat ini. Ternyata tidak memenuhi karena kurang dari 0 derajat. Kemudian 270 derajat ini juga memenuhi karena ada di sekitaran interval ini, yaitu 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Dan terakhir di sini 630 derajat ternyata melebihi dari interval ini, jadi tidak memenuhi. Nah, nanti apabila kalian menganalisis saat K sama dengan 3, pasti akan melebihi 630 derajat. Jadi Ibu cukup analisis sampai K sama dengan 2. Jadi dapat disimpulkan nilai X yang memenuhi adalah 30 derajat atau 270 derajat. Baiklah, sekian video pembelajaran kita pada hari ini. Semoga mudah dipahami. Selamat belajar. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.